Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan membahas tentang inverse fungsi trigonometri. Nah, yang pertama itu adalah inverse fungsi sinus. Kita perhatikan dulu, ini ada sebuah grafik fungsi sin X ya. Ini adalah grafik fungsi sin X yang berwarna biru. Ketika kita melakukan uji garis horizontal, yaitu garis Y sama dengan B, kalau kita lihat ya, ini garisnya berwarna hijau. Ketika kita tarik garis horizontal, maka garis ini akan memotong grafik sin di beberapa titik, di lebih dari satu titik ya. Ini bisa kita lihat, ini ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, dengan begitu ini bisa terlihat bahwa Y sama dengan sin X itu tidak mempunyai inverse. Kenapa? Karena tadi memiliki titik potong di lebih dari satu ya. Nah, bagaimana caranya kalau kita ingin sin X-nya itu ingin ada inverse-nya? Nah, maka dari itu kita beri batas di X-nya, yaitu X. Nah, ini batasnya ya, negatif pi per 2 sampai dengan pi per 2. Nah, kalau misalnya kita sudah beri batas, berarti batasnya dari sini. Nah, ini grafiknya mulai dari sini sampai dengan sini ya, sampai dengan pi per 2. Nah, jika sudah seperti ini atau jika sudah kita batasi nilai X-nya, maka ketika kita melakukan uji garis horizontal hanya memiliki satu titik potong. Itu artinya bahwa Y sama dengan sin X yang dibatasi mulai dari negatif pi per 2 sampai dengan pi per 2 akan mempunyai inverse. Nah, notasinya di sini adalah Y sama dengan sin pangkat negatif 1X atau Y sama dengan arcus sin X. Nah, tadi kita sudah sebutkan ya, bahwa X-nya itu harus lebih dari negatif pi per 2 dan kurang dari pi per 2. Maka inverse-nya adalah X sama dengan sin pangkat negatif 1 Y, di mana Y-nya itu mempunyai interval atau nilai mulai dari negatif 1 sampai dengan 1. Nah, di sini bisa terlihat ya, mulai dari negatif 1 sampai dengan 1. Lalu untuk inverse fungsi kosinus, sebetulnya konsepnya sama seperti inverse fungsi sinus ya. Ini ada grafik Y sama dengan cos X. Ketika kita tarik garis horizontal, maka akan terdapat lebih dari satu titik potong. Nah, kita beri batasnya ada di sini. Mulainya dari 0 sampai dengan pi. Kenapa? Agar Y sama dengan cos X-nya mempunyai inverse. Ini notasinya ya, Y sama dengan cos pangkat negatif 1X atau Y sama dengan arcos cos X. Nah, di sini bisa terlihat bahwa nilai X-nya lebih dari 0 dan X kurang dari pi. Pi-nya itu adalah 180 derajat. Dan yang terakhir, itu adalah inverse fungsi tangen. Nah, ini grafiknya nih. Grafik Y sama dengan tan X. Sama ya, kita tarik garis horizontal akan memiliki lebih dari satu titik. Biar punya inverse, kita batasi, yaitu ini bisa terlihat kan di sini dan di sini. Nah, notasinya Y sama dengan tan pangkat negatif 1X atau Y sama dengan arcos tan X. Nah, kita ke contoh soal, tapi sebelum ke contoh soal, saya mau mengingatkan perbandingan trigonometri sudut istimewa, karena ini harus sudah hafal ya, karena sudut istimewa itu hanya ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Di mana sin alfa adalah sin 0, maksudnya sin 0 adalah 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2,
sin 60 setengah akar 3, sin 91, dan seterusnya. Begitupun dengan cos. Cos itu kebalikan dari sin ya. Sedangkan tangen itu hasil bagi sin dan cos. Nah, kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama. Inverse dari sin setengah. Nah, inverse itu apa sih? Inverse itu kebalikan. Artinya, sin berapa sih yang hasilnya setengah gitu. Sin berapa sih yang hasilnya setengah? Coba kita lihat lagi. Tadi ya, sin berapa sih yang hasilnya setengah? Kalian masih ingat nggak sin berapa? Nah, di sini inverse dari sin setengah adalah 30 derajat. Kenapa hasilnya 30? Karena sin 30 itu hasilnya adalah setengah atau 1/2. Nah, di sini kita bisa tuliskan juga pi per 6. Dari mana pi per 6? Nah, 30 derajat itu sama dengan pi per 6. Pi itu kan 180. Nah, 180 dibagi 6 sama dengan 30 derajat. Nah, caranya begini. 30 derajat dikali pi per 180 derajat. 30 dibagi 30, 1. 180 dibagi 30, 6. Di sini pi. Jadi hasilnya adalah 1/6 pi atau pi per 6 ya. Nah, sekarang contoh soal nomor 2. Untuk contoh soal nomor 2, inverse dari sin pi per 4. Nah, tadi pi berapa? Pi itu adalah 180 derajat. 180 dibagi 4. Nah, bisa lihat ya. 180 derajat dibagi 4 adalah 45 derajat. Jadi, inverse sin pi per 4 itu sama dengan inverse sin 45 derajat. Karena pi per 4 sama dengan 45 derajat. Nah, kalau seperti ini, bisa langsung ya. Sin pangkat negatif 1 atau inverse dari sin. Di sini sin 45 derajat kalian masih ingat ya tadi. Sin 45 derajat berapa? Yaitu setengah akar 2. Nah, berarti berikutnya inverse dari sin setengah akar 2. Artinya apa? Sin berapa sih yang hasilnya setengah akar 2? Sin berapa sih yang hasilnya setengah akar 2? Yaitu sin 45 derajat. Atau bisa juga kita tuliskan pi per 4 ini ya. Nah, ada cara cepatnya. Cara cepatnya seperti apa? Perhatikan soal. Ini soal adalah sin pangkat negatif 1 sin. Ya, sin pangkat negatif 1 sin. Nah, hasilnya juga sama, pi per 4. Dari mana kok bisa langsung ketahuan pi per 4? Nah, ini tinggal kita coret. Sin pangkat negatif 1 dan sinnya kita coret. Sisanya apa? Sisanya pi per 4. Ini jawabannya, pi per 4. Pi per 4 itu sama dengan 45 derajat. Akan sama. Ya. Terus kalau misalnya cos pangkat negatif 1 dan cos bisa nggak? Bisa ya. Jadi untuk cos pangkat negatif 1 dan cos bisa dicoret, tangan juga begitu ya. Terus kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Nah, contoh soal yang ketiga yaitu cos pangkat negatif 1 negatif setengah. Nah, untuk menjawab soal ini, Ibu harus mengingatkan kembali materi di kelas 10 untuk sudut negatif. Perhatikan, di sini ada sin negatif alfa, berarti sudutnya negatif ya. Nah, bagaimana kalau misalnya sin negatif alfa? Negatifnya kita pindahkan saja ke depan. Jadi, negatif sin alfa. Kalau cos bagaimana? Cos negatif alfa. Nah, kalau cos negatif alfa akan jadi cos alfa. Negatifnya tidak pindah ke depan. Kalau tan sama seperti sin. Negatifnya kita pindahkan ke depan. Jadi, tan negatif alfa sama dengan negatif tan alfa. Nah, di sini cos pangkat negatif 1 negatif setengah sama dengan, nah ini kan negatif setengah. Nah, ini negatif alfa. Kalau cos negatif alfa jadi apa? Jadi cos alfa. Berarti
cos pangkat negatif 1 negatif setengah, jadi cos pangkat negatif 1 setengah. Inverse cos setengah adalah, nah itu artinya bagaimana? Cos berapa sih yang hasilnya setengah? Gitu. Cos berapa sih yang hasilnya setengah? Jawabannya adalah cos 60 derajat. 60 derajat sama dengan pi per 3. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke soal yang terakhir, soal nomor 4. Kotan cos pangkat negatif 1, 4 per 5. Nah, kita kerjakan yang ada di dalam kurung dulu ya. Nah, untuk menjawab inverse cos atau cos pangkat negatif 1, 4 per 5, kita misalkan dulu nih. Kita misalkan cos alfa sama dengan 4 per 5. Alfanya berapa? Berapapun. Ini hanya pemisalan ya. Misal, cos alfa sama dengan 4 per 5. Nah, cos alfa sama dengan 4 per 5. Kalau cos rumusnya apa? Masih ingat nggak? Demi, sami, desa. Cos itu berarti sami. Samping per miring. Sampingnya berapa? Sampingnya 4, miringnya 5. Kita lihat di sini ada sebuah segitiga siku-siku dengan sudut, maaf ini harusnya sudut alfa ya. Ini harusnya sudut alfa. Nah, ini ada sisi miring, sisi depan, dan sisi samping. Tadi sampingnya berapa? Sampingnya sama dengan 4, lalu miringnya 5. Ingat triple Pythagoras, ada 4, ada 5, yang belum ada berarti 3 ya. Triple Pythagoras itu 3, 4, 5. Nah, yang 3 itu sisi apa? Sisi depan, karena ada di depan sudut alfa. Ini harusnya alfa. Nah, kita sudah mengetahui bahwa sisi depannya 3, sampingnya 4, miringnya 5. Nah, sampai sini bisa ya. Kotan cos pangkat negatif 1, 4 per 5 sama dengan kotan alfa. Loh, kenapa bisa jadi alfa? Nah, ini kan inverse dari cos 4 per 5. Artinya apa? Cos berapa sih yang hasilnya? Jadi kotan alfa, karena inverse dari cos 4 per 5 itu hasilnya adalah alfa. Kotan alfa berapa? Kalau kotan itu kebalikan dari tangen. Tangen itu rumusnya depan per samping. Kotan berarti rumusnya samping per depan. Sampingnya berapa? Sampingnya 4, depannya 3. Ya. Sekian untuk materi inverse fungsi trigonometri. Kurangnya